Saudaraku, berapa kali engkau sudah berjanji dalam hati malam ini aku pasti tahajud, tapi akhirnya tertidur sampai subuh. Jangan sedih. Bahkan sahabat Nabi pun pernah merasakan sulitnya bangun malam. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tips luar biasa agar hati ringan untuk tahajud. Maka tonton video ini sampai selesai karena kita akan membahas 5 rahasia yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mudah bangun tahajud. Rahasia yang bukan hanya menggerakkan tubuhmu, tetapi menghidupkan hatimu. Hingga engkau merasakan nikmatnya berdiri di malam sunyi ketika Allah membuka pintu langitnya dan menunggu doa hamba-hamba yang bangun demi cinta kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, tahajud adalah ibadah yang paling dicintai Allah. Tapi justru karena kedudukannya tinggi, jalannya tidaklah mudah. Berapa banyak dari kita yang sudah bertekad bangun malam, namun akhirnya tertidur hingga subuh? Bukan hanya engkau yang merasakannya, bahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengalami hal yang sama. Dan karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing mereka dengan rahasia agar hati terasa ringan untuk bangun tahajud. Tahajud bukan sekadar ibadah tambahan. Ia adalah pintu kemuliaan yang Allah bukakan hanya bagi hamba yang sungguh-sungguh ingin dekat dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu." Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ayat ini menegaskan tahajud bukan hanya menambah pahala, tapi menjadi sebab diangkatnya derajat seorang hamba. Namun seringkali kita keliru. Kita mengira bangun malam hanya soal alarm kopi atau tidur lebih awal. Padahal kunci sebenarnya bukan pada tubuh, melainkan pada hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kebersihan hati, keikhlasan niat, dan kesungguhan doa di siang hari menjadi rahasia utama yang membuat malam terasa ringan untuk berdiri di hadapan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa salat malam dengan membaca 10 ayat, ia tidak akan tercatat sebagai orang lalai." Hadis Abu Daud. Betapa luas kasih sayang Allah. Bahkan dengan 10 ayat saja, engkau sudah selamat dari catatan kelalaian. Itu artinya siapapun bisa memulai tahajud tanpa harus langsung panjang dan berat. Yang penting adalah keistiqamahan hati untuk mengetuk pintu Allah di waktu sepi. 1. Tidur dengan wudu. Saudaraku, tidur bukan sekadar melepas lelah. Tidur adalah perjalanan rohani yang halus di mana jiwa kita dititipkan sejenak kepada Allah lalu dikembalikan lagi saat terbangun. Maka betapa indah jika sebelum memejamkan mata engkau menyucikan dirimu dengan wudu. Bukan hanya membersihkan tubuh, tapi juga menenangkan hati. Seakan engkau sedang berkata kepada Allah, "Ya Rob, aku kembali padamu dalam keadaan suci." Tidur dengan wudu bukan perkara kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa wudu menjadikan tidurmu bernilai ibadah. Malaikat berdoa, "Untukmu sepanjang malam dan setiap helaan nafasmu menjadi catatan kebaikan." Bahkan wudu sebelum tidur adalah senjata agar setan tidak mudah mengganggu dan agar hatimu ringan untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Maka jangan biarkan malammu berakhir dalam keadaan lalai. Jadikan wudu sebagai penutup hari agar tidurmu menjadi suci, rohmu terjaga, dan pagimu disambut dengan hati yang lebih mudah diarahkan kepada Allah. Tidurmu bukan lagi sekadar istirahat, tapi bagian dari perjalanan menuju ridanya. 2. Membaca doa sebelum tidur. Saudaraku, betapa banyak orang tidur tanpa berdoa, padahal tidur itu bisa jadi tidur terakhir dalam hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa singkat sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Kalimat sederhana ini sesungguhnya mengandung pengakuan yang sangat dalam bahwa tidur adalah mati kecil dan bangun adalah hidup kembali dengan izin Allah. Doa sebelum tidur bukan sekadar rutinitas, tapi ikrar penyerahan diri. Enggak hatimu di tangan Allah, menyerahkan rohmu dengan tenang, dan pasrah bahwa hidup dan mati sepenuhnya ada dalam genggamannya. Dengan doa ini, hatimu jadi lapang, resahmu jadi redah,
karena engkau sadar ada Allah yang menjaga saat engkau tak berdaya. Maka biasakanlah berdoa sebelum tidur. Bukan hanya untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga agar tidurmu tidak sekedar lelap, melainkan menjadi ibadah. Dengan doa ini, setiap malam menjadi pengingat bahwa hidup hanyalah titipan dan setiap pagi adalah kesempatan baru yang diberikan Allah untuk semakin dekat dengannya. Tidur lebih awal dan jauhi begadang sia-sia. Saudaraku, banyak orang merasa malamnya habis begitu saja karena terlalu larut dalam hal yang tidak bermanfaat. Padahal tidur lebih awal adalah kunci untuk menjaga tubuh, pikiran, dan hati tetap segar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai begadang tanpa tujuan yang jelas. Sebab malam adalah waktu berharga entah untuk istirahat atau untuk berdiri di hadapan Allah. Tidur lebih awal bukan hanya soal kesehatan jasmani, tapi juga menjaga rohani. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, engkau akan lebih mudah bangun di sepertiga malam terakhir, lebih siap menyambut subuh, dan lebih jernih dalam menjalani hari. Sebaliknya, begadang tanpa manfaat seringkali membuat hati keras, tubuh lemah, dan waktu berharga terbuang sia-sia. Ingatlah, kualitas tidur lebih penting daripada panjangnya tidur. Saat engkau menjaga malam dari kelalaian, Allah berkahi pagimu dengan kekuatan. Maka, tidurlah lebih awal bukan untuk sekedar beristirahat, tapi agar engkau mampu menyambut pagi dengan hati yang segar, siap mendekat kepada Allah dengan amal terbaik. 4. Pasang niat kuat dalam hati. Saudaraku, betapa indahnya rahmat Allah. Bahkan niat yang belum sempat terwujud pun sudah Allah tulis sebagai pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berniat salat malam lalu tertidur hingga subuh, maka ditulis baginya pahala niatnya, sedangkan tidurnya menjadi sedekah dari Rabbnya. Nasai. Hadis ini menunjukkan bahwa yang Allah lihat bukan hanya hasil, tapi ketulusan niat di dalam hati. Niat adalah ruh dari setiap amal. Tanpa niat yang kuat, ibadah seringkali hilang ditelan rasa malas dan kesibukan. Namun dengan niat yang kokoh, hati akan senantiasa terikat pada Allah, meski jasad kadang tak mampu melaksanakan. Itulah mengapa orang beriman selalu menanamkan niat sebelum tidur, bukan sekedar untuk beristirahat, tapi sebagai janji kepada Allah. Aku ingin bangun, menghadapmu, maka jangan pernah remehkan kekuatan niat. Letakkan keinginanmu kepada Allah dengan hati yang tulus. Jika engkau mampu bangun, engkau dapatkan cahaya tahajud. Jika engkau tertidur, engkau tetap mendapat pahala niat dan tidurmu menjadi anugerah yang penuh berkah. Bukankah ini bukti betapa luas kasih sayang Allah kepada hamba? Bangun dengan segera tanpa menunda. Saudaraku, saat mata terbuka dari lelap, itulah panggilan pertama dari Allah agar engkau kembali hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, adab yang lembut namun penuh makna. Usaplah wajahmu. Ucapkan doa bangun tidur sebagai pengakuan bahwa nyawa ini dikembalikan oleh Allah. Lalu segera berwudu agar kantuk hilang. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam godaan menunda. Sebab setiap detik penundaan bisa mencuri kesempatan untuk mendekat kepadanya. Bangun dengan segera bukan hanya urusan fisik, tapi juga latihan rohani. Hati yang ringan untuk segera bangkit adalah hati yang terlatih taat. Karena itu, siapa yang mampu melawan rasa berat? Awal bangun, insya Allah akan lebih mudah melawan rasa malas dalam ibadah sepanjang hari. Inilah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan agar kita tidak menunda. Sebab menunda hanya membuka pintu bagi setan untuk kembali melalaikan. Ingatlah saudaraku, kesempatan bangun di malam hari adalah karunia bukan jaminan. Betapa banyak orang yang tidur tanpa pernah lagi terbangun. Maka jika Allah membangunkanmu, segeralah sambut dengan wudu dan sujud. Jadikan bangunmu bukan sekedar berpindah dari tidur ke terjaga, tapi dari kelalaian menuju cahaya ibadah yang menghidupkan hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahajud itu bukan sekedar soal bangun di sepertiga malam terakhir, tapi ia adalah bahasa cinta. Orang yang benar-benar mencintai Allah akan rela meninggalkan tidurnya untuk bersujud meski hanya sebentar. Jangan takut gagal jika sering tertidur kembali. Karena setiap kali engkau berusaha bangun,
Allah sudah menulis niatmu sebagai ibadah. Inilah bukti betapa rahmatnya jauh melampaui kelemahanmu. Jangan pula merasa kecil hati jika tahajudmu tidak sepanjang orang lain. Allah tidak menilai dari lamanya berdiri, tapi dari hatimu yang ikhlas. Kadang 2 rakaat yang penuh cinta bisa lebih mulia di sisi Allah daripada rakaat panjang yang hampa makna. Yang terpenting adalah menjaga hati agar tahajudmu tidak sekedar rutinitas, tapi benar-benar menjadi pertemuan rahasia dengannya. Renungkanlah apa yang paling sulit saat engkau ingin tahajud, bangunnya, menjaga niatnya, atau melawan kantuknya. Tulis di komentar. Semoga jadi pengingat bersama dan saling menguatkan bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan rasa malas. Dan jangan lupa sebarkan video ini, siapa tahu ada hati yang tergerak untuk mencoba tahajud, walau hanya sekali. Sebab bisa jadi satu malam yang tulus itu Allah menurunkan cahaya yang mengubah hidup seseorang untuk selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.